warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Ayu Lestari, NPM 1813053097. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengulas kembali apa yang telah disampaikan oleh kelompok 8 dan kelompok 9. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kelompok 8 membahas mengenai masalah dan belajar dalam pendidikan inklusi. Pendidikan itu merupakan kebutuhan dasar setiap manusia untuk keberlangsungan hidupnya agar lebih menjadi manusia yang lebih bermartabat. Nah, pendidikan itu harus merata untuk semua anak. Selama ini anak yang berkebutuhan khusus itu disediakan fasilitas sesuai dengan derajat dan difabelnya atau disebut sekolah luar biasa. Nah, pada pendidikan inklusi itu pasti memiliki masalah-masalah yang dihadapi di sekolah. Yang pertama itu minimnya kualitas guru pendidikan inklusi. Yang kedua, kurangnya koordinasi pihak sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan sekolah tentang pendidikan inklusi. Yang ketiga, adanya kesulitan pada guru sekolah inklusi dalam merumuskan dan menerapkan kurikulum serta kurangnya koordinasi dalam proses pembelajaran pendidikan inklusi. Jadi dari ketiga hal tersebut itu merupakan problematika dalam pendidikan inklusi. Oleh karena itu, dalam pendidikan inklusi itu kebanyakan guru belum siap untuk menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus. Tentunya harus dilakukan latihan-latihan yang memadai. Baik, selanjutnya masalah yang muncul dalam proses pembelajaran inklusi. Yang pertama, itu terjadi kesalahan praktek. Ini biasanya pencapaian target pada kurikulum anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, keterbatasan fasilitas sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga, guru kesulitan dalam proses pembelajaran karena belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching. Selanjutnya, masalah kondisi di lapangan dalam penerapan pendidikan inklusi. Yang pertama, belum tersentuh proyek sosialisasi dan pelatihan di bidang pendidikan inklusi. Yang kedua, adanya protes terhadap kenaikan anak berkebutuhan khusus, sedangkan ada anak normal yang tidak naik kelas. Yang ketiga, tidak ada guru khusus. Yang keempat, sekalipun diakui menambah beban tambahan, namun diterima sebagai tantangan. Jadi, pendidikan inklusi itu merupakan hak untuk setiap anak yang memiliki perbedaan kemampuan. Jadi setiap guru di sini dituntut untuk bisa mengajarkan kepada siapapun itu, anak yang berkebutuhan khusus ataupun anak normal. Baik, selanjutnya kelompok 9 membahas materi tentang pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang mereka bahas, yang pertama, pendidikan layanan khusus. Yang kedua, tantangan implementasi pendidikan inklusif. Yang ketiga, isu kritis pendidikan inklusif di SD. Yang keempat, kendala implementasi pendidikan inklusi. Baik, yang pertama, pengertian pendidikan layanan khusus. Pendidikan layanan khusus yang dimaksud ini merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memasuki usia sekolah yang berada dalam keterbatasan lingkungan geografis, terus itu sosial budaya, dan tidak mampu dari aspek ekonomi. Nah, pelayanan khusus ini juga merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang yang masyarakat adatnya itu masih terpencil, misalnya yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dalam segi ekonomi. Nah, penyelenggaraan pelayanan khusus ini juga bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya mendapatkan pendidikan itu terpenuhi. Dan ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan khusus ini meliputi jalur pendidikan formal, informal, pada semua jenjang pendidikan. Selanjutnya, tantangan implementasi pendidikan inklusif. Di sini ada beberapa dilema yang perlu ditangani dengan kebijakan khusus, yaitu yang pertama, sistem penerimaan siswa baru. Nah, khususnya di tingkat pendidikan menengah atas yang menggunakan nilai ujian nasional sebagai kriteria penerimaan siswa baru. Siswa itu hanya mendapat atau diterima kalau hasil ujian nasionalnya itu memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan oleh masing-masing sekolah. Yang kedua, itu dijadikannya pencapaian hasil ujian nasional sebagai kriteria sekolah bermutu, bukan diukur dari kemampuannya, dan mengoptimalkan kemampuan siswa secara komprehensif sesuai dengan keragaman.
Yang ketiga, kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel. Yang keempat, masih dipahaminya pendidikan inklusif secara dangkal, yaitu semata-mata memasukkan anak disable children ke sekolah reguler tanpa upaya mengakomodasi kebutuhan khususnya. Jadi itu anak itu belajarnya tidak maksimal. Selanjutnya, isu-isu kritis pendidikan inklusi di sekolah dasar. Berdasarkan definisi dan turunan undang-undang tentang pendidikan inklusi, anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus itu mereka yang kesulitan belajar, anak lambat belajar, anak gangguan autis, anak dengan gangguan intelektual, anak dengan gangguan fisik dan motorik, anak dengan gangguan emosi dan perilaku, anak berkelainan majemuk, dan anak berbakat. Nah, pendidikan inklusif ini berarti bahwa sekolah itu harus menerima atau mengakomodasi semua anak tanpa kecuali ya. Ada perbedaan secara fisik, intelektual, sosial, nasional, bahasa atau kondisi lain, termasuk anak penyandang cacat dan anak berbakat, anak jalanan, anak yang kurang beruntung, dan anak yang terpinggirkan. Inilah yang dimaksud dengan one school for all. Indonesia menuju pendidikan inklusi secara formal itu dideklarasikan tanggal 11 Agustus 2004 di Bandung dengan harapan dapat menggalang sekolah reguler untuk mempersiapkan pendidikan bagi semua anak, termasuk anak difabel. Jadi setiap anak berkebutuhan khusus itu berhak memperoleh pendidikan pada semua sektor, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Ini merupakan pasal 6 ayat 1. Jadi anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama untuk menumbuh kembangkan bakat, kemampuan, dan kehidupan sosialnya. Sejak tahun 2001, pemerintah mulai uji coba perintisan sekolah inklusi, seperti di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 12 sekolah di daerah Gunung Kidul, dan di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta dengan 35 sekolah. Pada sekolah-sekolah reguler yang dijadikan perintis itu memang diuntungkan anak-anak yang lambat belajar dan anak-anak yang sulit belajar sehingga perlu mendapat pelayanan khusus. Karena masih dalam tahap perintisan, sampai sekarang belum ada informasi yang berarti dari sekolah-sekolah tersebut. Selanjutnya, kendala-kendala implementasi inklusi. Nah, di sini ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi. Kendala-kendala itu misalnya minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh para guru sekolah inklusi, itu menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi itu belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang ini memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan atau difabel, sehingga sepertinya program pendidikan inklusi hanya terkesan program eksperimental. Jadi kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi, para guru harus berjuang keras memenuhi tuntunan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh. Sementara di sisi lain, para guru ini tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang difabel. Alih-alih situasi kelas yang seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justru menciptakan kondisi eksklusivisme bagi siswa difabel dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru yang di dalam kelasnya ada siswa difabel. Baik, terima kasih. Sekian ulasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayu. L.